Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Fadilah Miftahul Ilmi. Kali ini kita akan kembali belajar Skylab, di mana pada episode kali ini kita akan belajar program perulangan pada Skylab dengan yaitu for dan juga while. Langsung saja kita praktekkan agar lebih paham dalam memahami apa itu for dan juga while. Nah, di sini kita akan mulai dengan membuat input untuk melakukan programnya. Yang pertama di sini kita masukkan misalnya A input. Di sini kita masukkan jumlah perulangan. Kemudian di sini kita akan menggunakan for. Mana di sini kita akan menggunakan variabel i saja. Oke, dan bersama dengan di sini kita akan membuat perulangan sebanyak 1 hingga A, dimana perulangannya akan kita tentukan sendiri di menu input. Oke, setelah itu kita masukkan di sini display. Kita akan coba dulu perulangan dengan menggunakan kalimat. Di sini misalnya selamat pagi. Seperti ini. Selanjutnya kita jalankan. Ini kita akan masukkan jumlah perulangan sebanyak 5. Oke, di sini telah muncul selamat pagi sebanyak 5 kali. Pada program while di sini, perulangan yang terjadi itu adalah perulangan secara terus-menerus, sehingga apabila kita awali perulangannya dari 1, maka dia akan mengulangi selamat pagi sebanyak 1 kali, kemudian lanjut kepada 2 kali, 3 kali tergantung input yang kita masukkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa for ini dapat terus berulang hingga jumlah yang kita masukkan. Jadi dia akan berulang. Misalnya di sini kita akan masukkan selamat pagi, atau mengulang selamat pagi di sini sebanyak 7 kali. Nah, maka dia akan mengulang sebanyak 7 kali. Oke, sekarang kita lanjutkan ke program while. Nah, pada program while berbeda dengan program for, di mana program for dia akan terus mengulang, yaitu sebanyak A, di mana saya inputkan. Nah, sedangkan pada while dia akan memenuhi syarat, di mana jika syarat ini telah terpenuhi maka dia akan berhenti untuk mengulang. Oke, di sini pada menu while dia syaratnya adalah i lebih kecil sama dengan A. Oke, kemudian nilai i-nya itu atau awalnya kita mulai kita tentukan sendiri. Ini saya mulai dari 1. Oke, titik koma. Kemudian di sini ditambahkan variabel baru lagi yaitu i sama dengan i plus 1. Maaf, di sini i sama dengan i plus 1. Oke, dimana jika tidak ada variabel baru ini, maka perulangan tidak akan terjadi sebanyak yang kita inginkan. Oke. Kemudian kita coba. Di sini misalnya kita masukkan 4. Nah, maka dia akan mengulang sebanyak 4 kali. Program while dan juga for dapat diterapkan kepada beberapa soal atau masalah. Misalnya di sini kita buat baru lagi di sini. Nah, di sini saya akan membuat bagaimana cara menghitung atau menentukan suku ke n. Nah, di sini kita masukkan variabelnya terlebih dahulu. Oke, video ini akan saya percepat sehingga tidak memakan waktu lama. Oke, telah selesai.
Kita lanjutkan. Di sini kita akan menggunakan for, kemudian kita akan menggunakan variabel i. Boleh menggunakan variabel lain, terserah kalian. Kemudian di sini saya akan memulainya dari 2 karena suku pertama telah diketahui. Kemudian kita masukkan ya sehingga ke C sesuai suku keberapa yang kita minta. Oke, selanjutnya kita buat di sini programnya. Kita buat variabel yang sama yaitu i sama dengan di sini kita akan masukkan nilainya 1. Kemudian kita jumlahkan di mana dia akan kita kurangkan i kurang 1 dikali b. Nah, seperti ini. Nah, di sini 1 bisa juga kalian ganti dengan suku pertama. Misalnya di sini a. Oke, kita ganti a saja biar lebih enak. Nah, selanjutnya setelah itu, setelah for ini, setelah n, kita akan masukkan matlab f. Oke, di sini kita masukkan nilai ke menggunakan %d. Oke, adalah tambahkan %d. Oke, kita kasih koma di sini. Masukkan variabelnya yaitu di sini c sebagai suku yang kita cari. Oke, kemudian di sini i sebagai nilai suku ke b. Oke, kita coba. Misalnya suku pertamanya adalah 1, beda antar sukunya misalnya 2, dan kita akan minta suku ketiga. Nah, maka nilai suku ketiga adalah 5. Oke, kita coba lagi yang lain. Misalnya di sini 1, di sini 2, di sini misalnya kita maunya sukunya kedua, berarti dia 3. Oke, setelah didapatkan, selanjutnya kita coba lagi dengan angka yang berbeda. Di sini misalnya suku pertama adalah 5, kemudian beda antar suku adalah 3, kemudian kita akan minta suku ke 10. Maka nilai suku ke 10 adalah 32. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan coba ubah dia ke bentuk while. Oke. Di sini kita akan ubah bentuk yang dari for menjadi while. Nah, di sini saya akan menambahkan variabel baru lagi, yaitu variabel i, di mana akan sama dengan 1 sebagai awal dari permulaannya. Oke. Kemudian di sini saya buat p itu sama dengan c. Oke. Kemudian di sini while kita ganti. Nah, pada syarat while berbeda dengan pada for, karena pada for dia akan menguji dari awal hingga akhir. Namun pada while dia hanya menguji hingga sampai memenuhi syarat saja. Jadi di sini kita buat i lebih kecil sama dengan p. Oke. Nah, setelah itu di sini saya akan ubah variabelnya menjadi m. Oke, di sini berarti outputnya nanti akan berubah menjadi m juga. Nah, setelah itu kita nambahkan satu variabel lagi di sini sebagai penjumlahannya, sehingga nanti dia akan bergerak. Jika tidak kita tambahkan variabel di sini, maka program while ini tidak akan bergerak hingga menuju ke P atau memenuhi syarat ini. Oke, di sini kita coba apakah ada kesalahan. Kita coba di sini misalnya suku pertamanya 5, masukkan beda antar sukunya 3, kemudian suku ke-10-nya adalah 32. Oke, seperti ini. Maka akan sama, yaitu suku
suku pertama adalah 5, kemudian bedanya antar suku yaitu 3, kemudian suku yang kita minta adalah suku ke-10, maka dia akan masukkan nilai suku ke-10 adalah 32. Itu mungkin contoh yang lain dapat kalian coba sendiri atau kalian buat sendiri programnya. Sekian untuk hari ini, semoga ilmu hari ini bermanfaat dan dapat menjadi berkah untuk kita semua. Jangan lupa video sebelum-sebelumnya juga mengenai Skylab, jangan lupa ditonton. Oke, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.